Hai JBL, balik lagi nih di hari Senin sama PB Ina. Kali ini segmennya lebih happy dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Lebih lega gitu, ibarat kalau kita habis kondangan terus lepas high heel tuh, leganya kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kita baru aja dapat 1 gelar. Dan langsung aja kita mau bahas keberhasilan dari Leo Daniel di Daihatsu Indonesia Master. Oke, gimana nih Ciuni sama Andre, nonton langsung atau enggak? Nonton, banyak nonton langsung, banyak nonton. Kan Ciuni emang juga bertugas. kalau Ciuni udah tiap hari ya Ci ya, udah pasti Nonton. tuh. Nah, dari Ciuni dulu nih. Waduh, Seberapa puas Ci sama penampilan Leo Daniel sepanjang turnamen ini? iya puas banget ya. Tapi kalau bicara Leo Daniel, dia kalau main di Istora, auranya tuh memang aura Istora lah. Ya, Beda, mereka beda. tahun lalu juara, tahun ini juara lagi dengan permainan yang sebegitu bagus ya. Padahal menurutku waktu ketemu Fajri itu rame gitu ya, maksudnya rame. Tapi ternyata bisa ngatasin ya, rubber gitu kan. Nah pas final deg-degan lah ya pas game kedua tapi bisa ngelewati. Tapi saya merasa dia tuh feel-nya good banget kalau main di Istora. Jadi semoga bisa berlanjut ya ke turnamen yang lain gitu. Nah, kalau menurut Lula ini sesuai dengan ekspektasi kah? Maksudnya dia memang harus back to back gitu juara atau gimana nih? Kalau ekspektasi ini lebih lah, karena kan sebelumnya di 2 turnamen sebelumnya kalahnya di babak-babak awal. Tapi setelah main di Indonesia Master, di babak pertama lawan Lamfus, padahal secara main nggak terlalu, maksudnya gimana ya? Bukan permainan terbaiknya secara main waktu lawan Lamfus. Walaupun skornya jauh ya, dia masih banyak defense masih itu, tapi day by day makin solid. Terutama Daniel jauh bagus banget sebelum di 2 turnamen belakang, terutama di bola belakang dia bisa cover Leo. Tenaganya juga yang kita kan khawatir sikunya sakit atau ada masih gangguan mata, tapi nggak ada sama sekali di Indonesia Master. Mainnya yang memuaskan, hasilnya kan juga memuaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil Leo Daniel kan maksudnya benar-benar memuaskan gitu. Nah, kita balik lagi ke Fajri sendiri nih yang ternyata belum berhasil naik podium juara lagi karena kan harus kalah dari Leo Leo. Daniel gitu. Tapi kalau kita lihat dari head to head ya, bisa disimpulkan nggak? Maksudnya kan kalau si Fajri ini ketemu si The Babies. Ini head to headnya tadinya 3-1 unggul The Babies. Sekarang jadi 4-1 gitu. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa secara internal aja nih Ci ya. Untuk ganda putra Indonesia sendiri, apakah Leo Daniel ini sekarang nomor satunya? Karena kan dia sama The Daddy juga head to headnya menang mereka. Iya, aku ngelihatnya kalau Leo Daniel nggak tahu kalau ketemu teman sendiri kok Lebih yakin. Iya dia lebih iya, yakin iya, gitu kan. Ada yang gitu kan, yang ketemu teman sendiri lebih nggak enak, ketemu pemain luar lebih bagus. Kalau Leo Daniel saya ngeliatnya malah kalau ketemu teman sendiri dia lebih bagus, lebih yakin. Makanya head to headnya oke. Tapi ketemu pemain luar dan di negara luar ini masih Mencari. Iya, harus bisa tampil lebih baik lagi. Karena kalau secara kualitas harusnya punya. Cuman kadang ini belum bisa mengeluarkan yang terbaik. Itu sih menurutku gitu. Dep. Berarti kan kalau lawan teman sendiri kan tadi kalau Ciuni bilang lebih ada feel lah Le ya. Nah, kalau menurut lu sendiri siapa nih yang dari kemarin tuh ada berapa pasang? Berarti 4. ya 4 pasang. Termasuk Sabar Reza ya kita sebutkan. Siapa yang paling berpotensi untuk lebih konsisten nih kalau untuk pertandingan di luar nih bukan di Indonesia? Ya kalau konsisten tetap, kalau menurut gue Fajarian karena jauh lebih pengalaman. Tapi nggak nutup kemungkinan juga Leo Daniel, harusnya Bagas Fikri juga bisa. Tapi kan kemarin kalahnya kan sama teman-teman sendiri semua, kecuali Satu pun ngumpul ya. iya, Iya, sama Bakri juga. iya Bakri kalah sama Fajri di quarter. Tapi kalau ngelihat permainannya, skornya juga cukup jauh. Terus ngobrol di belakang, ya Fajar udah jagain lah bolanya Fikri. Apalagi mungkin latihannya dari kecil bareng. Terus di pelatnas hafal. bareng udah apal banget gitu ya. Fikrinya nggak bisa ngerubah permainannya dia, jadi udah ketahuan. Tapi secara head to head kan terakhir Singapore Open yang 2022 Babies juga menang sama Fajarian. Ya kemarin juga kalau ngeliat rame, tapi nggak tahu ya, di Stora The Babies tuh beda auranya gitu. Jadi Betul. ya seru, tapi ya menurut gue tetap Fajarian sih yang masih bisa stabil harusnya. Tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhan ya Ci ya, dari penampilan ganda putra kita, walaupun memang ada ketemu sendirilah, tapi apakah Cici udah cukup puas gitu Ci dengan penampilan ganda putra kita? Ya ini susah ngomong ya, karena dia dalam satu pool atas semua itu ketemu sendiri
penilaiannya sulit ya. Karena maksudnya ketemu teman sendiri, Iya. menang kalah juga ya di situ-situ ya. Ya tapi secara gelar oke, secara penampilan saya rasa ada terus dari babak awal sampai dengan juara ya sangat oke. Artinya mereka nggak kalah di babak awal gitu ya. Jadi ya oke sih, cuman ya belum ketemu lawan-lawan terbaiknya ya. Menurutku ya, karena mau memang nggak ada mau. beberapa yang mundur ya Ci ya. Dan poolnya ngumpul gitu loh. Iya, di Jadi atas ketemu semua. sendiri kecuali gini. Iya, Sabar Kita Reza. berjuang sendiri kita ini. Dia berjuang sendiri itu Iya. ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari Leo Daniel sendiri banyak banget yang bilang ya itu tadi memang dia ada auranya. Tapi apa sih yang jadi istimewa banget dari Leo sama Daniel? Ya lu dulu Le. Sebenarnya kalau istimewanya banget sebenarnya dari tipe nyerangnya, karena emang ini kan posisinya begini banget, nggak kalau Bagas, Fikri atau Fajarian masih salah satu yang Fajar masih kadang-kadang bisa di belakang, kadang-kadang. Tapi kan emang tukang gebuknya si Rian. Iya. Tapi kalau Leo tuh harus depan terus game mix gitu Oh loh. kayak plan mix ya. Iya, game plannya mix gitu. Tapi kemarin juga Leonya ya di depan juga berani banget gitu. Di awal-awal lah di bawah D1 kalau nggak salah lawan Lampus kan. Itu dikit-dikit masih suka ngangkat, tapi mungkin dari Koar, dari tim support, Coach Chandra, ada Ari Kisbagja di belakang yang dikasih tahu day by day mereka berubah. Jadi mainnya nolop ya tipenya kita lah. Kebetulan di sini kan ada angin-angin yang belum tentu semua pemain tuh yang bisa cepet adaptasinya. Ya kalau pemain kita kalau ada angin-angin gitu kan jauh lebih senang harus. Lebih suka gitu ya. Nah kalau dari Ci Yuni sendiri Ci, maksudnya dengan hasil yang didapat sama Leo Daniel, apa sih ekspektasinya untuk next turnamen lagi untuk khususnya ganda putra? Nah ini mainnya Leo Daniel ini kan main yang harus cepet, harus nyerang gitu ya. Jadi resiko tinggi juga. Kita ngelihat kemarin nih Danielnya bagus, Leonya juga depannya berani. Iya, berani. Jadi itu yang bikin musuhnya susah. Nah itu terus yang harus mereka bawa dalam situasi yang berbeda. Misalnya tadi koknya pelan Iya. atau bahkan gak ada angin sama sekali. Ini main cepet-cepet gitu kan juga kalau lawannya tahan juga kan nggak gampang gitu ya Iya, buat iya, iya mereka. Nah itu di Istora nih gimana ya ngeredam serangan bola-bola depannya tuh bola-bola nolopnya tuh susah banget. Apalagi kelihatan banget Astrup tuh ya sama Skarup di game ketiga tuh nggak jalan loh. Beneran nggak dikasih bola ngangkat sama si Leo Daniel ya. Itu beneran di setengah terus aja dikecil-kecilin tuh nggak bisa jalannya. Anginnya juga dahsyat sih. Istora kemarin tuh udah menang kalah terus miring kan. Iya, ada ke samping ya Ci Ada ya? ke samping. Jadi ini memang fieldnya menurutku fieldnya cocok buat si Leo Daniel. Kalau Bagas Fikri kadang kan buka dari defense. Buka dari defense tuh kan Beda pola ya Ci ya. kan juga nggak gampang ya di posisi kayak sekarang gitu. Tapi mereka lumayan lah tampil bagus juga, tak kalahnya sama Fajri. Meskipun saya nggak berharap sampai agak jauh sih ya skornya gitu. Iya, karena 2 game langsung ya Ci ya. Jauh, 2 game jauh. Dan jauh bisa langsung dibilang. ya agak underperform sedikit sih. Harusnya bisa lebih seru sebenarnya pertandingan mereka gitu. Nah kalau untuk kayak Fajri sendiri ada, kalau menurut lu Le, ada tegangnya kah? Maksudnya satu kan dia tuan rumah, pasti dia yang digadang-gadang lah, udah yang sidetnya lebih atas. Ada faktor itu nggak? Kalau menurut gue nggak ada sih, tapi emang karena ini ketemu teman sendiri yang hari-harinya ketemu, maksudnya udah tahu gitu cara main. Kebetulan kemarin harinya Leo Daniel aja, biasanya juga pasti kan seru gitu, kalahnya juga kemarin fight gitu, bukan yang kalah jauh Iya, yang kita nggak bisa nilai. Tapi yang kemarin kebetulan ya pas aja itu Leo Daniel mainnya juga bagus. Sebenarnya Fajarian juga maksudnya nggak underperform, Iya. tapi emang harinya Leo Daniel pas aja semuanya. Game pertama tuh ngadu depan masih menang Fajar. Di Game set pertama. kedua Leonya mulai lebih berani gitu. Nah, mulai deh mereka bisa lebih neken ya, lebih menguasai permainan. Kelihatannya mulai titik baliknya tuh di situ di game kedua. Bahaya banget ya main di sini. Kadang-kadang game pertama game kedua tuh bedanya bisa jauh. jauh. Kalau innya tuh nggak langsung gitu ya nguasai lapangan itu bahaya banget tuh. Iya. Banyak yang menang gampang terus pindah ke sana. Jadi Langsung rame. berbalik ya Ci ya. Itu sih. Jadi itu memang ada kesulitan tersendiri nih kalau untuk main di lapangan berangin ya. Nah tapi ada satu penampilan yang kita bisa bilang mencuri perhatian, Asik. di mana Sabar Reza
itu hampir aja nembus semifinal. Padahal di awalnya tuh memang agak coachnya sendiri yang agak bimbang tuh sama sama undiannya gitu kan. Gila ngeliat drawingnya sih ngeri. Iya, karena itu tadi apalagi dia di babak 16 dia ngalahin Malaysia TI. street game. Set game. Habis itu hampir aja juga di quarter final ngelibas tuh anaknya Cohen kan. Hampir dilibas tuh Cina. Nah, kalau menurut lu sendiri Le, Jangan nanya gua, nanya Oh, Yuni jangan dulu. dong, Gua mau denger, mau nanti denger. nanti dulu. Gimana evaluasi lu nih sebagai benar. tanggapannya nih? Kan lu coach Pep Guardiola nih. Gimana nih tanggapan lu tuh? Ya sama kan anak gua kemarin bilang gua nggak punya Erling Haaland. Kalau lawan Korea, lawan Kim Won Ho sama Song Sung Na, mau langsung nyemes kenceng tuh udah nggak bakal menang deh. Bagus banget, defender rapet-rapet. Mau nggak mau, pertama di side kalah angin, mau nggak mau tuh emang harus sudah nyepetin maksudnya gimana ya, kalau kita mau ngangkat juga nggak sampai belakang, maksudnya makin keserang juga susah baliknya. Setelah set pertama kalah 13, kedua pindah fight 11-9. Ini harus main apa berarti? Udah coba main gantiin plan dari main nolo panjang ganti nolo pendek, atau dari defend dulu, nggak usah buru-buru gitu. Menang 21-19. Saya ketiga sananya yang jadi tegang karena kita kalah angin tapi kalahnya 11-10. Iya. Setelah itu dipepet 11-10, setelah 11-10 kan jadi 15-11. Itu yang jadi pede. Lawan TI dari awal langsung dari sebelum mainnya mereka udah pasti defend. Malaysia Iya. ini menang bola angin. Ya udah mau main apa? Main nolo pendek aja. Main nolo pendek gimana? Main nolo pendek biar dia ngangkat-ngangkat aja biar out. Gimana biar out? Berarti kan kakinya harus cepat. Ya diterapin dengan bagus. Lawan Liu Chen saya pertama main bagus banget. Saya kedua mepet ketinggalan, rame lagi 19 sama. Di belakang saya udah bilang gak usah buru-buru, tenang aja dulu, atur napas saya aja dulu. Reza mau spekulasi dan biasanya dia nggak pernah ngambil flick serve dari sisi ganjil. Dia coba di situ, kalah angin pula, nggak sampai belakang. Terus Liu Chen ini nyemesnya silang, kaget. Saya ketiga startingnya kurang in lah dari awal, ketinggalannya udah jauh 5-0 langsung. Iya benar. Nah kalau dari Ciuni sendiri Ci, dengan adanya Sabar Reza nih menambah peta persaingan di ganda putra ya, maksudnya kalau menurut Ciuni sendiri gimana nih tanggapannya? Iya bagus ya, karena pemain profesional tuh bisa diharapkan tuh juga bisa mengimbangi lah pemain-pemain pelatnas. Jadi tetap ada opsi bagi pemain mau main gimana lah, yang penting prestasi buat Indonesia kan. Nah kemarin tuh gemes banget game kedua tuh ya pastinya. 19 Nyaris ya Ci ya? Itu mereka kebawa gak sih di game ketiga tuh, kayak mungkin Kepikiran gitu? iya atau kalau gimana enggak tuh? tuh bisa Mungkin straight iya ya. game gitu loh. Mungkin iya juga kepikiran, tapi emang ada 3-4 poin di awal nafsu karena posisi menang angin. Jadi pengennya kenceng terus, padahal Kebawa ya. sedangkan Liu Chen sama Oswan Yu ini kalau kita serangnya ke daerah badan, balikannya jauh lebih susah. Ya. Bagus banget drive-nya, bagus, defense-nya kuat. Kalau kita mau ya emang harus dari depan ngambil poinnya, nggak bisa dari panjang atau mau defend gitu. Kalau defend kenceng banget. Kuat ya mereka Iya. tuh ya. Ya sih gue ngelihatnya malah itu ya, Oswaninya kayak masih banyak salah Iya, banget, betul. dimarahin Iya. terus sama Liu Chen. Nggak di pertandingannya dia aja Iya. nih, pertandingan lain juga kayak gitu, kayak gak enak banget mainnya. Terus innya pertama Sabaresa tuh oke banget. Sana tuh kayak dibikin, aduh pokoknya jauh lah itu kan game pertama. Nah harusnya menurutku wah kesempatan nih ya, Iya, mumpung nggak enak Iya, China-nya betul, juga ya. Tapi namanya juga main dunia, kadang-kadang tuh di poin-poin akhir tuh sayang ya. Bisa kayak gitu bener sih ngeflick itu ya, tapi gimana sih nggak tenang kali ya, Iya. nggak yakin Pengen gitu. cepet gitu. Pengen cepet, mumpung Poin sana nggak gampang, enak iya. gitu kali ya. Salah spekulasi lah ya. Dan menyesal sampai terakhir. Iya, iya. Selesai main kenapa ya tadi ngambil itu. Tapi ya nggak, kalau saya kan pengennya misalnya angka krusial gitu secara servis ya, kalau pukulan ya mau spekulasi bisa masuk bisa enggak, tapi kalau servis modal Iya. ya emang harus masuk aja dulu gitu. Harus save ya. Sedangkan nggak pernah ada nyolong selama satu game itu, baru di game di poin 19 itu. Jadi harusnya nggak dilakukan itu Iya, gitu. iya, iya. Resiko banget, Resiko, ya, tinggi resiko. banget ya. Itu sayang sih ya, gak tau lah pokoknya. Tapi gue sih berharap dari turnamen ini bagus ya buat Iya. Sabaresa. Maksudnya lebih pede lah setelah masuk ke 500 gitu Iya. kan, dengan ngalahin pemain-pemain top kayak gitu kan, jadinya harapannya begitu. Begitu gak sih kira-kira Andre? Ya mulai tahun ini mencoba main di level minimal 300 atau 100 kan juga nggak banyak. Ya berarti harus 300 500. Kita pengennya
di 1000 kayaknya masih susah ya karena kan ada regulasi ranking dan Iya, lain-lain dan ya udah paling nggak bisa lah bersaing ya. Maksudnya kita belum di paling atas, baik coba kita bersaing di 300, 500. Siapa tahu hasilnya juga bagus. Ya terbukti sebenarnya sekarang bisa di Singapura bisa masuk semifinal, di Thailand pernah masuk quarter. Sebenarnya kan ada di level itu. Tinggal kita maintain gimana sih. Harus lebih kuat kalau menurut saya juga. Karena lawannya juga kalau di level itu yang udah kuat-kuat semua. Iya benar-benar. Dan negara lain tuh cenderung bola pelan ya. Maksudnya hampir nggak- Stabil ya, Ci, ya. Stabil, nah kayak gitu. Tapi kalau lihat kunci on fire dari Sabar Reza ini dengar-dengar apa gara-gara dia sama Warong nih? kan Lah ya? di injury time itu. Oh, injury time. Sebenarnya ngobrolnya udah lama tapi di subsidi stick terus gitu kan, jadi on fire terus tuh dia Jadi kan. kuat. Iya, jadi strong terus. Apa gara-gara Pep Guardiola nih apa gimana nih? itu ngobrolnya udah lama, sebenarnya udah lama tapi Dieksekusinya di kemarin. eksekusinya berbarengan sama The Daddies. Ya. Jadi ya udahlah sekalian bareng gitu, tapi ngobrolnya itu udah lama-lama. Ya tinggal sekarang ya udah tinggal Tongkat aja. estafet dong nih. Iya, berarti ya, Ci ya. Mudah-mudahan lah ya ke depan. Nih Gue disuruh nih spill katanya, kontraknya spill gitu. waduh, kontraknya Kontraknya cukup stick seumur hidup katanya itu. cukup buat setahun beserta saya. Nah, itu tuh yang penting tuh. Ada sayanya itu. Kalau nggak iya. Cukup pokoknya ya, yang penting cukup. lumayan buat mereka bertanding sih bisa gitu. Ya baguslah dengan adanya sponsor baru kan, berarti apa ya, menambah bisa jam terbang tanding ke sana Iya, sini. jadi lebih banyak. Kalau kemarin kita banyak di Asia Tenggara, levelnya juga di bawah. Tapi sekarang coba deh levelnya lebih atas, berarti latihannya juga harus lebih ekstra Intens. lagi. Nah, dengan adanya sponsor yang baru ini, maksudnya kan ada suntikan dana yang baru lah untuk mereka turnamen-turnamen. Yang terdekat ini mereka mau kemana nih? Yang minggu ini kan mereka main di Thailand. Terus habis itu nanti ada tur Eropa juga, kita mencoba pernasipan di Eropa. Mudah-mudahan. Nasib baik lah Nasib dari baik. Indonesia Mudah-mudahan, Master ya. mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan. semoga ya Ci ya. Semoga kita harapkan ya, namanya kan tetap gimana pun walaupun mereka profesional tetap Indonesia juga Ya, benderanya. betul. Jadi Betul. kita tetap harus dukung terus. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di segmen selanjutnya.